Kasus ini terjadi di Chicago pada bulan Juli tahun 1966. Adalah salah satu warga pendatang di Amerika Serikat tahun 60-an. Setelah dia meninggalkan rumahnya di Filipina, Corazon Amarao pindah ke Chicago pada bulan Mei tahun 1966. Dia sebagai bagian dari pertukaran perawat dan dia menjadi staf di South Chicago Community Hospital. Kehidupannya di Amerika Serikat sangat berat, tapi itu memungkinkan buat Corazon untuk mengirimkan uang kepada keluarganya di Filipina untuk membantu biaya sekolah keluarganya. Pada tanggal 13 Juli tahun 1966, Corazon naik bus kembali ke townhouse di 2319 East 100th Street, apartemennya. Setelah sepanjang hari bekerja, Corazon bersantai di kamarnya dan belajar. Keesokan paginya, ketenangan di pagi hari hancur ketika jam 6 pagi ketika seorang tetangga mendengar permohonan bantuan yang panik yang datang dari apartemen mahasiswa perawat itu. Wanita itu mendengar suara teriakan di pagi hari dan dia melihat keluar dari jendela kamarnya dan dia melihat Corazon. Dia melihatnya dan Corazon adalah teman sekelasnya. Ketika polisi tiba di TKP, beberapa menit kemudian, kebiadaban yang mencengkram seluruh kota Chicago dan polisi mulai memburu salah satu pembunuh massal pertama di Amerika Serikat. Di dalam townhouse itu ada mayat dari 8 perawat. Semuanya dilukai dengan sajam, dicekik atau keduanya. Tapi di tengah pemandangan yang mengerikan ini, melalui semua ketakutan, ada seorang perawat yang masih hidup. Polisi melakukan apapun untuk menjaga keselamatan Corazon karena pembunuhnya masih berkeliaran. Polisi mencari tahu apa yang terjadi malam itu dan Corazon menjadi kunci untuk mengungkap kasus ini. Dia menjadi satu-satunya penyintas dan juga satu-satunya saksi. Polisi membawa Corazon, ibunya dan sepupunya jauh di sisi tenggara Chicago ke sebuah resort dan memberikan Corazon nama samaran, dan ada 4 polisi yang selalu menjaganya, yang selalu menjaga mereka dan berteman dengan mereka. Polisi menemukan sebuah jendela di lantai dasar yang memiliki bekas pisau dan kemungkinan menjadi jalan masuk si pelaku. Dan ada banyak ditemukan sidik jari, lebih dari 30 sidik jari si pembunuh. Pada tahun 1966, setiap sidik jari harus dicocokkan dengan sidik jari tersangka. Sedangkan tersangka masih lolos dari polisi. Masa itu masih belum ada data sidik jari di kepolisian Amerika Serikat. Polisi beralih kepada Corazon. Mereka menanyainya apa yang terjadi malam itu. Tanggal 13 Juli tahun 1966, jam 10:30 malam. Corazon mendengar suara ketukan di kamar tidurnya. Corazon bangun dari tempat tidurnya dan membukakan pintu, tanpa bertanya terlebih dahulu siapa yang ada di luar. Karena Corazon mengira itu adalah salah satu perawat di kamar lain. Saat membuka pintu, hal pertama yang dilihat Corazon adalah si pelaku sedang menodongkan senpi ke arah Corazon. Tidak butuh waktu lama bagi si penyusup mengumpulkan ke-6 perawat di rumah itu dan mengumpulkan mereka di kamar atas. Menurut Corazon, jika melihat cara laki-laki itu bicara dengan mereka, sepertinya laki-laki itu
tidak akan melakukan apapun terhadap mereka. Menipu ya guys penjahatnya. Dikira tidak akan diapa-apakan. Tidak taunya di kepalanya ada sesuatu yang jahat yang sedang dia pikirkan. Ketika perawat-perawat itu sedang di dalam kamar tidur besar, laki-laki itu bilang dia hanya mau uang dan dia mau pergi ke New Orleans. Ketika perawat-perawat itu mengumpulkan uang dan hanya terkumpul sebanyak $23, penyusup itu mengumpulkan beberapa spray dan memotongnya menjadi beberapa potongan kecil menggunakan sajam pemburu. Ketika perawat-perawat itu sedang duduk di lantai, si pelaku itu juga duduk di depan mereka. Laki-laki itu bangun dan mengambil spray di atas tempat tidur susun dan memotongnya jadi beberapa bagian. Itu pertama kalinya Corazon melihat sajam pemburu itu. Laki-laki itu mengikat tangan dan kaki keenam wanita itu. Mereka bahkan tidak bisa melawan pelaku karena setiap kali perawat-perawat itu bergerak, si pelaku akan menodongkan senjatanya. Tidak lama kemudian, terdengar kebisingan. Di lantai bawah, laki-laki itu menyuruh perawat-perawat itu diam. Mereka bisa mendengar seseorang sedang masuk ke dalam rumah dan sedang menaiki tangga. Untuk sesaat perawat-perawat itu merasa itu adalah kesempatan mereka meminta tolong. Tapi harapan itu pupus ketika pintu itu terbuka dan si penyusup mengambil alih perawat ketujuh. Pelaku mengikat tangan dan kaki wanita itu dan mengumpulkannya dengan yang lain. Jelas bagi mereka ini bukan hanya perampokan. Dan ketakutan terburuk perawat-perawat itu dikonfirmasikan ketika dua orang lagi perawat kembali ke townhouse itu dan bukannya mengikat mereka seperti yang lain. Penyusup memaksa mereka masuk ke ruangan yang lain. 7 perawat terbaring di lantai tidak bisa bergerak dan mereka tidak yakin apa yang terjadi pada 2 orang teman mereka yang lain di seberang aula. Mereka berusaha melakukan apapun untuk bisa tetap tenang dan diam, berharap tidak menarik perhatian si pelaku. Ketika laki-laki itu kembali ke kamar itu, dia mengambil gadis yang lain dan membawanya pergi. Corazon masih mengira laki-laki itu tidak akan membunuh mereka. Masih tersisa 6 perawat yang terikat. Mereka mendengar, namun sangat sunyi, dan tidak ada suara sampai ada suara air keran di wastafel di luar pintu. Setelah dia mengambil gadis-gadis itu, sebelum dia kembali masuk ke dalam kamar, laki-laki itu mencuci tangannya dulu di wastafel. Dia membersihkan dirinya sebelum masuk ke dalam kamar. Ketika laki-laki itu masuk, dia mengambil 1 perawat lagi. 5 sandera tersisa dan polanya terus berlangsung. Hampir hening dan penantian yang menakutkan. Dan terakhir keran dibuka dan sebelum pintu terbuka lagi. Dan perawat lain diambil. 4 wanita menunggu di kegelapan. Beberapa mereka bersembunyi di bawah kasur. Dan tidak lama kemudian, si penyusup masuk lagi ke dalam kamar. Laki-laki itu menarik perawat selanjutnya dari bawah tempat tidur. Dan tersisa 2 perawat di bawah tempat tidur. Akhirnya, si pelaku masuk lagi ke dalam kamar. Dia menarik salah satu dari 2 perawat yang tersisa. Akhirnya, si pelaku masuk lagi ke kamar itu. Dia mengobrak-abrik seisi kamar, membuka dompet untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Tapi dia tidak menemukan apapun. Laki-laki itu tidak mencari perawat ke-9, yaitu perawat terakhir.
Penyusup itu pergi. Corazon berpikir, ketika Corazon bersembunyi di bawah tempat tidur, sepertinya si penyusup itu sudah melihat Corazon. Berjam-jam berlalu, tapi Corazon merasa ada sesuatu yang sedang menunggunya di depan pintu. Corazon berada di bawah tempat tidur berusaha melepas dirinya pelan-pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Pada jam 5:30 pagi, alarm pertama di rumah itu berbunyi. Corazon masih berada di bawah tempat tidur dan tidak melakukan apapun, karena Corazon mengira si penjahat masih ada di dalam rumah itu. Corazon khawatir laki-laki itu masih di rumah itu dan mungkin Corazon akan masuk ke dalam jebakan. Setengah jam berlalu dan Corazon memutuskan melarikan diri. Corazon merangkak keluar dari bawah tempat tidur, berjalan pelan dan membuka pintu. Apa yang dia lihat menegaskan ketakutan terburuknya. Corazon melihat 8 orang teman-temannya sudah meninggal. Dia satu-satunya yang hidup. Corazon tidak mau mengambil resiko. Siapa yang akan dia temui di lantai bawah? Corazon berlari melintas aula ke arah kamarnya dan memaksa membuka jendela kamar tidurnya. Dia memanjat ke jendela dan menghadap ke arah jalan East 100 Street. Corazon berteriak agar seluruh kota mendengarnya. Gloria Devi, Patricia Matusek, Nina Jo Small, Pamela Wilkening, Suzanne Ferris, Mary Ann Jordan, Merlita Gargulo, dan Valentina Passion semuanya dihabisi malam itu. Apa yang Corazon lihat malam itu membuat polisi bekerja keras untuk menangkap pembunuhnya. Corazon memberi polisi ciri-ciri fisik si pembunuh secara terperinci dan sketsa pembunuh pun dibuat dan dibagikan ke seluruh polisi kota. Corazon berhasil mengungkap si pembunuh mempunyai tato yang unik di lengan kirinya yang bertuliskan Born to Rise Hell. Perburuan besar-besaran terhadap pembunuh massal pertama di Amerika Serikat dilakukan. Polisi melakukan pencarian di seberang jalan dari TKP di sebuah gedung, yaitu Gedung Nasional Maritime Union Hearing Hall. Hebatnya, polisi menemukan foto anggota penghuni gedung itu yang sangat mirip dengan tersangka. Foto itu ditunjukkan kepada Corazon, dan Corazon mengkonfirmasikan bahwa orang yang ada di dalam foto adalah benar laki-laki yang sama yang dilihatnya malam itu. Hanya dalam sehari, polisi mendapatkan tersangkanya, yaitu Richard Speck, yang berusia 24 tahun. Dia melarikan diri ke Chicago pada bulan April tahun 1966. Selama bertahun-tahun, dia melarikan diri. Dia memiliki sejarah kriminal, termasuk 41 penangkapan di Dallas, Texas. Faktanya, sejarah kriminal inilah dan identifikasi dari Corazon yang memungkinkan polisi untuk mencocokkan sidik jari yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari file Richard Speck. Polisi mengumumkan kepada publik bahwa Richard Speck adalah tersangka utama. Berhari-hari menyisir kota, mengikuti setiap petunjuk, mencari Richard Speck, tapi tidak menemukan sesuatu. 3 hari setelah pembunuhan, sebuah petunjuk datang sendiri ketika seseorang pulih setelah mencoba mengambil nyawanya sendiri dengan sebuah botol pecah dalam sebuah kamar hotel. Setelah laki-laki itu dilarikan ke rumah sakit dan dokter yang merawatnya menemukan sebuah tato seperti yang disebutkan oleh Corazon kepada polisi di tubuh laki-laki itu. Dokter mengambil air liurnya dan hanya membersihkan darah dari lengannya.
dan huruf-huruf itu muncul, dan dokter bergerak lebih cepat, dan ada tulisan Born to Rise Hell atau lahir untuk meningkatkan neraka. Pasien itu dibawa ke rumah sakit penjara. Polisi meminta Corazon melakukan identifikasi secara langsung kepada pasien itu. Corazon melawan ketakutannya, dan Corazon pun setuju. Corazon dibawa ke rumah sakit itu dengan penjagaan ketat. Corazon mengenakan baju seragam perawat, dan dia dibawa ke dalam kamar tersangka. Tersangka tidak diberitahu siapa Corazon. Corazon dipaksa untuk menghadapi laki-laki itu secara langsung, yang mungkin adalah pembunuh 8 teman-temannya sendirian. Setelah Corazon melihat mata laki-laki itu secara langsung, Corazon tahu dia adalah pelakunya. Polisi menangkap Richard Speck pada tanggal 3 April tahun 1967. Sidang Richard Speck dimulai. Kasus berdasarkan 2 bukti penting. Nomor 1, sidik jari, dan yang kedua adalah kesaksian Corazon, korban dan saksi mata kejahatan. Corazon melakukan sesuatu yang mengejutkan persidangan. Ketika hakim bertanya kepada Corazon, "Apa laki-laki yang Anda lihat di persidangan adalah orang yang datang ke rumah Anda pada tanggal 13 Juli tahun 1966. Corazon diam-diam berdiri, berjalan langsung ke meja tersangka, dan beberapa inci dari dahi tersangka menunjuk dengan suara yang sangat jelas, "Ini orangnya." Dia memberikan kesaksian yang sangat mencolok dalam persidangan di Amerika Serikat. Tanggal 15 April tahun 1967 dalam persidangan Richard Speck, juri menyatakan Richard bersalah atas semua tuduhan. Richard Speck dijatuhi hukuman mati. Namun tanggal 5 Desember tahun 1991, Richard Speck mati karena serangan jantung di Stateville Correctional Center sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-50. Berarti Richard masih bisa hidup di penjara selama 24 tahun kemudian. Sayang sekali dia tidak langsung dihukum mati, mengingat apa yang telah dia lakukan kepada 9 perawat sangat kejam. Mereka harus menunggu satu persatu diperlakukan dengan kejam oleh Richard Speck ini. Selalu berhati-hati guys, dimanapun dan kapanpun berada, karena kita tidak tahu apa yang ada di kepala orang lain. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dengan orang baik di sekitar kita ya. Selalu bersikap dan bertutur kata baik kepada orang di sekitar, terutama dengan anggota keluarga, dan didik anak-anak supaya tidak menjadi pribadi yang buruk, dengan selalu memberi contoh yang baik, berbicara baik, dan tidak sungkan memberikan nasihat yang baik, dan dengan memberi pelajaran agama yang baik. Beri komentarnya ya guys atas kasus ini, dan beri subscribe dan like-nya untuk cerita-cerita yang